Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai tax revenue lokal yang beranggotakan saya, Kalusandi Trampi dengan NPM 47 dan rekan sebelah Saya Tia Amira, NPM 9. Dan saya Mailana Musafra dengan NPM 32. Saya Arif Kurniawan dengan NPM 34. Selamat menyaksikan. Baik, saya akan mereview bagian latar belakang dari jurnal ini. Asimetri informasi terjadi antara eksekutif dan legislatif saat menentukan jumlah anggaran pendapatan daerah. Dalam menentukan jumlah anggaran pendapatan, terjadi budget slack akibat potensi pendapatan daerah yang tidak diungkapkan dengan memadai oleh eksekutif. Dalam hal ini, slack adalah perbedaan antara target kinerja yang direncanakan dan kemampuan atau potensi produktif yang sesungguhnya. Namun, secara umum, potensi pendapatan daerah belum diidentifikasi oleh pemerintah daerah, sehingga sebagian besar pemerintah daerah belum berhasil mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah. Hal ini didukung oleh Menteri Dalam Negeri RI yang meminta setiap kepala daerah memiliki jiwa kewirausahaan dalam menggali potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau yang disingkat PAD. Dengan masalah ini, salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak hiburan masih berperan kecil dalam PAD pemerintah daerah di Indonesia, termasuk di Jawa. Kontribusi kecil pajak hiburan terhadap PAD pemerintah daerah di kabupaten atau kota di Jawa yaitu sebagai berikut. Yang pertama, provinsi ini memiliki kontribusi terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Jawa. Di Indonesia, pemerintah daerah di Jawa menjadi barometer dalam pengelolaan keuangan, termasuk pengelolaan pajak daerah. Penelitian ini tidak menampilkan data untuk tahun anggaran 2020 karena pada saat penelitian dilakukan, laporan keuangan untuk tahun anggaran 2020 belum dipublikasikan. Yang kedua, menunjukkan bahwa realisasi pendapatan pajak hiburan di Kabupaten Wonosobo merupakan yang terendah di antara kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2019, Dieng merupakan salah satu tujuan wisata yang seharusnya dapat meningkatkan PAD dari wisatawan domestik dan mancanegara. Selain itu, kontribusi pajak hiburan terhadap PAD di Kabupaten Wonosobo juga merupakan yang terendah di antara pemerintah daerah lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Beberapa peneliti telah melakukan studi terkait masalah optimalisasi pendapatan daerah dari sisi pajak daerah. Sebuah penelitian tentang potensi pendapatan daerah dari pajak daerah untuk mengoptimalkan PAD dengan pendekatan kualitatif telah dilakukan oleh Gustini dan pendekatan kuantitatif dilakukan oleh Hendrati dan Sumarsono serta Wulandewi dan Supatmi. Selain itu, tinjauan pustaka tentang hubungan agen dan masalah dalam pemerintahan daerah, terutama hubungan eksekutif dan legislatif, telah dilakukan oleh Halim dan Abdullah. Dalam menjelaskan hasil penelitian mereka, penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Gustini dan penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Hendrati dan Sumarsono belum menggunakan teori tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini berbeda dengan analisis yang dilakukan oleh Gustini dan Hendrati serta Sumarsono karena penelitian ini menggunakan teori agen sebagaimana yang disarankan oleh Halim dan Abdullah. Tinjauan pustaka yang dilakukan oleh Halim dan Abdullah mengungkapkan peluang untuk menggunakan teori agen dalam pemerintahan daerah di Indonesia, terutama dalam hubungan legislatif dan eksekutif. Namun, Halim dan Abdullah belum menggunakan teori agen untuk menganalisis fenomena pengelolaan pajak daerah yang terjadi di pemerintahan daerah. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kabupaten Wonosobo, peneliti menggali faktor-faktor penyebab perbedaan signifikan antara potensi dan anggaran pajak hiburan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dianggap sebagai pendekatan yang paling tepat untuk memahami makna secara mendalam guna memberikan kontribusi praktis yang lebih kuat.
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penyusunan anggaran pendapatan daerah untuk meningkatkan PAD di pemerintahan daerah di Indonesia. Selain itu, teori agen diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis karena dapat memberikan referensi pustaka terkait perilaku oportunistik agen, yaitu eksekutif, dalam menetapkan target anggaran pendapatan di organisasi publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fenomena pajak yang dibahas dalam jurnal Tax Revenue Lokal. Fenomena pajak yang dibahas dalam artikel ini berkaitan dengan ketidaksesuaian antara potensi pendapatan pajak hiburan di Kabupaten Wonosobo dan anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Kesenjangan ini terjadi karena beberapa faktor yang melibatkan proses penganggaran, perilaku eksekutif, dan pemahaman legislatif tentang pajak hiburan. Beberapa fenomena utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah 1. Asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif. Asimetri informasi terjadi ketika pemerintah daerah memiliki lebih banyak data tentang potensi pajak hiburan, seperti data pendapatan tahun sebelumnya dan informasi wajib pajak. Sedangkan DPRD hanya memiliki akses terbatas pada informasi tersebut. Hal ini menyebabkan eksekutif seringkali tidak mengungkap potensi pajak hiburan secara maksimal kepada legislatif, yang berdampak pada anggaran yang tidak mencerminkan potensi yang sebenarnya. 2. Perilaku oportunitis eksekutif. Eksekutif seringkali membuat anggaran pajak hiburan yang lebih rendah dan realistis. Berdasarkan data tahun sebelumnya, untuk menghindari kesulitan dalam mencapai target yang lebih tinggi, mereka cenderung memberikan informasi yang lebih konservatif. Meskipun sebenarnya ada potensi pendapatan yang lebih besar, karena khawatir tidak bisa mencapai target yang lebih tinggi di lapangan. 3. Anggaran inkremental. Anggaran ini adalah praktik di mana anggaran untuk tahun berikutnya hanya sedikit disesuaikan berdasarkan anggaran tahun sebelumnya. Dalam hal pajak hiburan, ini berarti anggaran penerimaan cenderung ditetapkan dengan mengacu pada data pendapatan tahun sebelumnya, tanpa mempertimbangkan perubahan yang bisa terjadi atau potensi yang belum digali. Pendekatan ini mempertahankan angka yang aman, namun tidak menggali potensi pertumbuhan yang lebih besar. 4. Keterbatasan waktu dan fokus pembahasan legislatif. DPRD lebih fokus membahas anggaran belanja yang dianggap lebih penting bagi kebutuhan masyarakat. Anggaran penerimaan pajak hiburan hanya dibahas dalam waktu singkat, sekitar 1,5 jam. Hal ini membuat DPRD kurang memeriksa potensi pajak hiburan secara detail. 5. Pembahasan legislatif tentang karakteristik pajak hiburan. DPRD cenderung tidak meminta data atau analisis mendalam terkait potensi pajak hiburan karena mereka memahami bahwa pajak hiburan bersifat tidak tetap dan sulit diprediksi. Pajak ini sering berkaitan dengan acara yang tidak rutin atau musiman, sehingga sulit untuk diprediksi berapa banyak pendapatan yang bisa diperoleh. Oleh karena itu, DPRD tidak menganggap penting untuk menganalisis pajak hiburan secara mendalam. 6. Anggaran pendapatan pajak hiburan yang tidak sesuai dengan potensi. Pemerintah Kabupaten Wonosobo seringkali menetapkan anggaran penerimaan pajak hiburan yang lebih rendah dari potensi yang sebenarnya. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan eksekutif untuk memberikan informasi yang lebih konservatif, menghindari ekspektasi yang terlalu tinggi yang mungkin sulit dicapai di lapangan. Terakhir yaitu 7. Implikasi terhadap kebijakan penganggaran daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengoptimalkan potensi pajak hiburan perlu ada peningkatan transparansi dan komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Dalam proses penganggaran, pemerintah daerah perlu melakukan survei dan analisis pasar untuk mengetahui kapasitas objek pajak hiburan dan potensi pendapatan yang bisa digali. Selain itu, DPRD perlu lebih memahami karakteristik pajak hiburan dan dampaknya terhadap daerah. Proses pembahasan anggaran juga perlu diperbaiki dengan memberikan lebih banyak waktu untuk membahas anggaran pendapatan secara rinci. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan penelitian pada jurnal Tax Revenue Lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan signifikan antara potensi anggaran pendapatan pajak hiburan di pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam
dan analisis dokumen. Tujuan utama dari penelitian ini ialah 1. Mengetahui penyebab kesenjangan. Penelitian ini menemukan alasan mengapa ada perbedaan besar antara potensi pendapatan dari pajak hiburan dan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo. Ini termasuk melihat apakah ada masalah dalam pembahasan anggaran oleh legislatif dan perilaku eksekutif yang mungkin tak transparan. Lalu 2. Memberikan rekomendasi kebijakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan saran kepada pemerintah daerah tentang cara membuat kebijakan penganggaran yang lebih baik. Dengan demikian, pajak hiburan bisa dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. 3. Menambah pemahaman ilmiah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas pengetahuan tentang bagaimana perilaku agen, dalam hal ini eksekutif, mempengaruhi penganggaran di pemerintah daerah, serta memberikan informasi yang berguna bagi penelitian selanjutnya. Lalu selanjutnya ada subjek dan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam proses penganggaran pajak hiburan di pemerintah Kabupaten Wonosobo. Pertama, ada eksekutif daerah yang terdiri dari pejabat dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun dan mengusulkan anggaran pajak hiburan kepada legislatif. Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD juga menjadi subjek penting dalam penelitian ini. Mereka memiliki peran krusial dalam membahas dan menyetujui anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Selain kedua kelompok ini, terdapat juga berbagai pemangku kepentingan lainnya, seperti petugas pemungut pajak yang turut berkontribusi dalam pengumpulan pajak hiburan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusdini, Hendrati, Sumarsono, Wulandari, dan Suparmi. Penelitian ini berhasil mengungkap berbagai faktor penyebab rendahnya kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah atau PAD di Kabupaten Wonosobo. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, hasil penelitian memberikan gambaran mendalam mengenai permasalahan dalam proses penganggaran pajak hiburan yang mencerminkan dinamika hubungan eksekutif, legislatif, serta praktik pengelolaan pajak di tingkat daerah. Berikut adalah temuan utama yang diperoleh. 1. Kesenjangan antara potensi dan anggaran pajak hiburan. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan besar antara potensi pajak hiburan dan target anggaran yang ditetapkan. Berdasarkan data yang diperoleh, hanya 6,05% dari potensi pajak hiburan yang terakomodasi dalam anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor hiburan. Kabupaten Wonosobo yang memiliki destinasi wisata unggulan seperti Dieng seharusnya mampu memanfaatkan sektor pariwisata untuk meningkatkan PAD melalui pajak hiburan. Namun, realitas menunjukkan bahwa kontribusi pajak hiburan di kabupaten ini justru merupakan yang terendah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019. Selanjutnya, yang kedua, ada faktor penyebab kesenjangan. Berbagai faktor telah diidentifikasi sebagai penyebab utama kesenjangan antara potensi dan anggaran pajak hiburan. Faktor-faktor tersebut meliputi: yang pertama ada pengabaian legislatif dalam pembahasan anggaran pajak hiburan, serta perilaku oportunistik eksekutif, lalu asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif, dan fenomena penganggaran inkremental. Yang ketiga, relevansi teori agen dalam menjelaskan kesenjangan. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya transparansi dan koordinasi antara kedua pihak yang menyebabkan anggaran tidak mencerminkan potensi sesungguhnya. Teori agen juga relevan dalam menjelaskan bagaimana perilaku oportunistik dapat muncul akibat lemahnya mekanisme kontrol dan pengawasan dari prinsip agen. Dan yang keempat,
ada konsekuensi dari kesenjangan anggaran pajak hiburan. Kesenjangan antara potensi dan anggaran pajak hiburan memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Potensi pendapatan yang tidak tergali secara optimal menyebabkan hilangnya peluang untuk meningkatkan PAD, yang pada akhirnya membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik. Di sisi lain, fenomena ini mencerminkan adanya kelemahan dalam tata kelola keuangan daerah, termasuk dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berbagai pihak. Dan yang terakhir ada praktik penganggaran inkremental. Fenomena penganggaran inkremental yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung menetapkan target anggaran berdasarkan data historis tanpa memperhatikan perubahan atau peluang baru. Pendekatan ini dinilai tidak efektif dalam merespon dinamika ekonomi dan potensi lokal yang berkembang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implikasi penelitian. Penelitian ini memberikan implikasi penting baik secara praktis maupun teoritis. Yang pertama, implikasi praktis. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pengumpulan data potensi pajak hiburan yang lebih akurat dan transparan. Legislator diharapkan dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menganalisis dan mengevaluasi target anggaran, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam proses penganggarannya. Pendekatan berbasis data aktual dan analisis potensi perlu diterapkan dalam proses penyusunan anggaran untuk menggantikan praktik inkremental yang selama ini dilakukan. Dan yang terakhir ada implikasi teoritis. Penelitian ini memperluas penerapan teori AGEN dalam konteks hubungan eksekutif dan legislatif di tingkat pemerintah daerah. Studi ini memberikan wawasan baru tentang perilaku oportunistik dalam pengelolaan keuangan daerah, serta menyajikan analisis yang lebih mendalam dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif. Kesimpulan dari jurnal Tax Revenue Lokal ini yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif di pemerintah daerah, terutama dalam pengumpulan pajak hiburan, mengakibatkan kontribusi pajak yang rendah terhadap pendapatan asli daerah atau PAD. Di Kabupaten Wonosobo, meskipun potensi pajak hiburan cukup besar, realisasi pendapatan hanya mencapai 6,05% dari potensi tersebut, mengindikasi adanya kesenjangan signifikan. Pendekatan penelitian studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teori AGEN untuk menganalisis fenomena tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran yang lebih efektif serta meningkatkan pemahaman tentang perilaku oportunistik eksekutif dalam mengelola pajak daerah. Masalah yang ditemukan penelitian ini mencatat beberapa masalah dalam penganggaran pajak hiburan, antara lain asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif, perilaku oportunistik eksekutif, anggaran inkremental, keterbatasan waktu pembahasan anggaran oleh DPRD, pemahaman yang terbatas tentang karakteristik pajak hiburan. Faktor-faktor ini menyebabkan anggaran penerimaan pajak hiburan tidak mencerminkan potensi sesungguhnya. Dan kesimpulan yang terakhir adalah rekomendasi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Daerah perlu memperbaiki transparansi dan komunikasi dalam proses penganggaran, serta menerapkan pendekatan analitis yang lebih baik. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan kekeliruan dalam penyampaian presentasi kami, dan terima kasih telah menonton presentasi yang kami berikan. Sebagai penutup, kami memiliki pantun. Kelompok 6 hadir di sini, Membawa ilmu penuh arti. Cukup sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.